Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Ya, semoga ibu berdoa kalian dan keluarga mendapatkan kesehatan dari Allah SWT. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran anakku sekalian, ibu harapkan dapat menjelaskan pokok pikiran dan membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Kemudian kalian juga dapat melakukan percobaan dan mengidentifikasi macam-macam benda, konduktor dan isolator. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian, kalian dapat melakukan pengamatan. Selain membaca, ya, kalian juga dapat membuat gambar, ya, terutama gambar cerita berdasarkan teks eksplanasi. Baik anak-anakku sekalian, kalian bisa baca di halaman 79. Ya, nah, di situ terdapat teks eksplanasi dengan judul benda, penghantar, dan penghambat kalor. Nah, ringkasannya, bagaimana bentuk penyajian singkat dari suatu karangan. Nah, apa ringkasan itu? Nah, tadi ibu jelaskan bagaimana ringkasan itu adalah bentuk penyajian singkat dari suatu karangan atau teks. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan? Yang pertama adalah membaca teks yang akan diringkas, kemudian ringkasan hendaknya sesuai urutan isi, kemudian meringkas teks, bisa dengan mencari ide pokok atau dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Yang terakhir adalah ringkasan dapat ditulis bentuk paragraf atau peta pikiran. Ya, paragraf pertama di dalam benda penghantar, ya, teks eksplanasi benda penghantar dan penghambat kalor adalah yang pertama benda yang bersifat konduktor. Yang kedua, paragraf kedua, benda yang bersifat isolator. Yang ketiga, paragrafnya adalah manfaat benda yang bersifat isolator. Apa itu konduktor anak-anak? Ya, coba kalian lihat bukunya ya, Nak, ya. Nah, di situ kita lihat bagaimana konduktor, yaitu benda yang dapat mengantar panas dengan baik. Bahan yang bersifat konduktor salah satunya yaitu logam seperti baja dan aluminium. Nah, kalian bisa lihat di halaman 80 ya, Nak, ya. Kemudian isolator yaitu benda yang sulit menghantarkan panas. Benda yang bersifat isolator antara lain plastik, kayu, karet, dan kain. Panas atau kalor bergerak dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Namun, panas dapat bertahan jika disimpan dalam wadah yang bersifat isolator. Contohnya yaitu termos, ya, Nak, ya. Nah, kalian bisa lihat di halaman 81 ya, Nak, ya. Bagaimana kalian bisa melakukan kegiatan percobaan terhadap benda konduktor dan isolator. Nah, apa sih tujuan percobaan? Mengamati sifat hantaran panas suatu benda, ya. Nah, kalian bisa menyiapkan air panas, kemudian ada 2 gelas kaca, sendok logam, dan di situ ada sendok plastik. Adapun langkah-langkah kegiatannya kalian bisa lihat di halaman 81. Ya, Nak, ya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya, ya, ibu akan contohkan benda-benda yang bersifat konduktor, ya. Di sini ada tembaga, ada besi, aluminium,
kuningan, emas ya nak ya, baja. Nah, sini ada raksa, kemudian ada perak. Lalu apa ya benda yang bersifat isolator? Ada gelas, ada plastik, keramik, karet, kayu ya, termasuk benang wol ya, gabus, kertas, dan termasuk juga kain ya nak ya. Nah, apa sih ya pemanfaatan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari? Wah, kita lihat ya nak ya. Nah, setrika listrik. Nah, situ ada gambar pegangannya isolator. Kalau konduktor tentu kita kepanasan ya nak ya. Nah, konduktor menghantar panas. Begitu juga panci yang sering ibu kalian pakai ya, atau ada juga ayah yang suka memasak ya nak ya. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana apa yang termasuk isolator dan konduktor. Nah, anak-anakku sekalian, di akhir dari pembelajaran ini kalian bisa mengidentifikasi tadi ya macam-macam konduktor dan isolator. Nah, kalian bisa lihat sini adalah membuat gambar cerita berdasarkan teks eksplanasi. Ya, ada di halaman 86 ya nak ya. Nah, gambar cerita apa ya? Merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Tujuannya apa nak? Tujuan gambar cerita yaitu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, dan menerangkan berbagai bentuk karya tulis, sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami pembaca. Lalu apa fungsinya? Yang pertama adalah memberikan penjelasan langkah-langkah kerja. Yang kedua, memberikan penjelasan ya nak ya, alat yang digunakan dalam teks. Yang ketiga, menghubungkan tulisan dengan imajinasi pembaca. Yang terakhir adalah menerangkan konsep yang disampaikan. Baik anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran 1 dan 2. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Baik, Ibu cukupkan dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.